rezeki yang terbayang itu sering uang, sering makanan. Lebih tinggi dari itu sering terpikir rezeki itu berupa kedudukan, kesuksesan duniawi. Padahal itu biasa saja. Karena orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, bahkan orang yang mengkhianati Allah pun diberi oleh Allah dunia ini, diberi harta, pangkat, gelar, jabatan, popularitas. Ada yang merasa sukses dengan populer, padahal Madonna juga populer. Siapa sih orang yang dikehendaki Allah kebaikan? Kita dengar hadisnya dari Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Dari Muawiyah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan menjadikannya memahami agama. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya oleh Allah itu diberi kemudahan untuk paham agama. Ada aja jalannya sehingga dia lebih mengenal agama. Nah, agama Islam itu ilmunya sangat banyak. Lalu apa nih yang lebih khusus di antara orang yang dikehendaki Allah kebaikan? Adalah orang yang diberikan kefakihan al-fiqh al-akbar, yang pemahaman yang paling agung, pemahaman yang paling penting, pemahaman yang paling tinggi, yaitu tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah puncaknya ilmu teragung, yaitu ilmu mengenal nama sifat Allah, ilmu yang membuat kita yakin kepada Allah. Jadi kalau kita diberi jalan oleh Allah, entah gimana jalannya, kita jadi kenal Allah, kita jadi yakin ke Allah, maka itu keberuntungan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kalau kita diberikan jalan oleh Allah, jadi kenal ke Allah, itu adalah puncak di antara puncaknya segala ilmu, mengenal dan yakin kepada Allah. Nanti berbuah dari sana patuh dan pasrah. Kepatuhan yang tulus dan istiqomah serta hati yang pasrah. Karena memang itulah orang yang mengenal Allah, pasti dia memasrahkan ke Allah. Karena Allah menyuruhnya begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, saudaraku sekalian, makanya jangan suudzon terhadap kejadian yang membuat kita kenal ke Allah. Itu rezeki. Mungkin lewat sakit, tapi dari sakit ini kita jadi kenal Allah. Mungkin lewat ditipu, dari ditipu ini menjadi jalan kenal kepada Allah. Mungkin di PHK, mungkin batal pernikahan, mungkin dizolimi orang, mungkin dihina, mungkin dipenjara, mungkin pokoknya terserah Allah saja. Apapun jalan yang membuat kita dekat dengan Allah, kenal dulu ya, lalu yakin, itu merupakan karunia yang tidak ada bandingan. Mungkin juga dengan naik pangkat, mungkin dengan kelapangan, tapi memang banyaknya sih lewat kepahitan. Karena kelapangan ini cocok dengan nafsu, jadi nafsu suka rewel. Tapi kalau dengan kepahitan biasanya lebih cepat. Nah, oleh karena itu hadirin, perhatikan nih, kemana nih pergerakan karunia Allah ini.
kita diberi masalah, waduh berat, tapi tiba-tiba ingin ke masjid. Ini siapa yang membimbing kan? Tiba-tiba dengar ceramah, hati jadi terbuka, jadi menangisi dosa. Ini udah bagus, asalnya menangisi masalah, sekarang menangisi dosa. Udah enak nih di hati. Kalau menangisi masalah nyesek di sini, tapi kalau menangisi dosa lega di sini. Jadi fokusnya tadinya sedih, tidak ridho terhadap keadaan, sekarang fokusnya jadi bersyukur. Dibukakan kesempatan lihat dosa, nanti dinaikkan lagi oleh Allah, dibuka hatinya melihat melihat, bisa lihat karunia Allah, bahwa kepahitan ini menjadi jalan saya dekat dengan Allah, bahwa yang saya anggap musibah ini ternyata karunia Allah. Nah, kalau sudah masuk ke makom air mata syukur, itu lega, masya Allah. Udah gak sumpah lagi hidup ini. Sumpah itu kan karena nggak ridho ke takdir, nggak ngaku dosa, dan sibuk dengan keinginan, sibuk dengan apa yang dianggap kurang menurut dia. Tapi kalau Allah sudah menyingkapkan tabir hati kita, bisa melihat karunia Allah, waduh itu udah nyungsepnya tuh nangis, syukur. Itu ibadah bisa kuat. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya tahajud lama, nah karena syukur. Jadi kalau orang sudah ibadahnya syukur, kenapa kamu sedekah? Alhamdulillah, Allah ngasih uang buat sedekah. Kenapa kamu nolong orang? Alhamdulillah, kita diberi kekuatan, kemampuan nolong orang. Kenapa kamu kok sibuk dakwah? Alhamdulillah, diberi suara, diberi ilmu, diberi kesempatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kalau sudah begitu, itu udah nikmat yang tiada tara. Masya Allah, masya Allah. Tapi sepanjang nyesek itu pasti nggak jauh tuh, nggak ridho kepada takdir, ya, nggak bisa ngelihat dosa dirinya sendiri, baru bisa lihat dosa orang lain, dan kufur nikmat, lebih sibuk memikirkan yang keinginan yang belum ada tercapai atau yang kurang menurut versinya. Ini rada lama penderitaannya kalau gini, nyesek sekali hidup ini, masya Allah. Baik, saat ini ada lagi yang mau disampaikan, Ustaz? Baik, sekarang kita akan diskusi dengan yang mau diwisuda, ya. Kita hari ini wisuda Darut Tauhid ini adalah salah satu pesantren yang paling sering wisuda di dunia, ya. Ada yang sebulan sekali, minimal 12 kali wisuda, plus yang 40 harian, ya. Masya Allah. Sudahlah, tidak ada masalah tentang jumlah, yang penting jadi soleh. Silakan, mana Nicholas Nasa? Dari namanya unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nicholas ini seperti dari mana ya? Dari, kemudian NASA seperti dari angkasa luar. Ini dari mana sebenarnya? Dari Karawang. Oh, dari Karawang, ya, luar biasa. Kita tidak bisa menebak-nebak, ya. Saya kira dari angkasa luar. Baik, maaf main-main, ya. Gimana nih ceritanya Nicholas ini? 19 tahun aktivitasnya kuliah. Mengapa ikut APW ini? APW ini santri akhlak plus wirausaha. Awalnya sih sebelum masuk APW, masuk yang 1 bulan masuk Zeki itu dari saran dari orang tua. Cuma alhamdulillah dikasih kesempatan buat mau ikut, dan ikut APW ini tadinya nggak ada rencana buat ikut, ya. Pas dari selesai program 1 bulan balik ke sini, tadi mau ngambil private, cuma
alhamdulillah gitu atas izin Allah saya sini ketemu Mama Mudarisnya dan teman saya ikut HPW juga, diajakin masuk HPW dan saya ikut HPW. Jadi udah 2 kali program ya. Apa yang paling didapat? Banyak banget di sini yang didapat ya, seperti Marifatullah gitu, jadi makin kenal gitu gimana sih Allah itu dan makin Apa tahu. bedanya di hati sesudah kenal ke Allah? Lebih tenang, lebih mantap kalau ngejalanin apa-apa buat nerima takdirnya gitu, jadi nggak banyak ngeluh, nggak kayak orang nggak tahu gitu kan. Ya, padahal baru sedikit kenalnya ya. Ya alhamdulillah. Kan baru sebulan tambah 40 hari, jumlah jamnya 70 hari ya. Apalagi yang ilmunya banyak tentang Allah, kebayang nggak ya? Yakin tidak bahwa ilmu tauhid itu bisa merubah akhlak? Yakin banget. Yakin ya. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu, kenali Allah aja, yakin ya Allah bukan robah ya. Apa saja kira-kira yang dirasakan robah ya? Apa saja yang dirasakan berubah? Ya dari lebih kayak misalnya dosa-dosa yang biasanya sering dilupain, dosa-dosa kecil gitu contohnya. Kalau yang udah misalnya mulai marifat kan kita tahu gitu bahwa kita tuh harus lebih ngelakuin apa yang Allah suka gitu kan, karena segala sesuatu itu dari Allah datangnya, dan kalau kita ngelakuin yang Allah nggak suka ya kita nanti nggak dapat ridhonya gitu, jadi lebih takut buat dosa-dosa gitu yang Ada rem gitu ya. Baik, ada saran bagi para mahasiswa ini? saran sih mungkin bagi yang buat yang di luar sana, semoga bisa lebih memperhatikan tentang agama dan amal ibadahnya, karena jangan sampai kita terlena sama silangnya dunia, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Iya ya, bisa jadi tingkat 2 meninggal. Jatuh dari tingkat 2 kan bisa meninggal. Insya Allah. Baik, nauzubillah gitu ya. Belajar harus ikut lagi pesantren ya. Ikut pesantren yang itu dengan sebut apa? Husnul Khotimah ya. Terima kasih deh. Ini Rusmiati asal Ternate. Terima kasih ya deh ya. Semoga istiqomah. Mana Rusmiati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ah. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ini dari Ternate jauh-jauh ke sini? Nggak nyangka kesini ah. Loh, jadi kemana asalnya nyangkanya? Gimana ceritanya bisa nyasar ke pesantren? Jalan-jalan aja, tiba-tiba disuruh kesini. Maksudnya cuma jalan-jalan aja di Bandung. Oh, gitu jalan-jalan ya. Terus kok bisa masuk ke sini? HPW itu 4 bulan ya? Iya, 4 bulan, bukan 40 hari, 4 bulan. Terus jalan-jalan, terus nyasar ke sini gitu? enggak disuruh masuk sama mama. Oh, jalan-jalannya sambil disuruh. Iya, Kamu masuk gimana coba kata mama? Coba. ya disuruh masuk. Pertama sih nggak mau ah, cuma nggak tahu kenapa selama 4 bulan saya jalani di sini ngerasa ya gimana, nggak luar biasa ilmu yang saya nggak dapat, saya dapat ah. Bersyukurkah? Bersyukur ya. Gimana yang dirasakan antara dulu dengan sekarang, sudah sampai di mana yang dirasakan? Apa bedanya? Aku dulu kan nggak pakai kerudung ah, aku kayak cowok gitu ah. Oh ya, sekarang Udah jadi akhwat gitu ya. ya, Oh gitu ya. Terus apa lagi? ya nggak pernah ke masjid. Sekarang ke masjid, sholat 5 waktu. Nggak pernah sholat 5 waktu, sekarang sholat juga ah. Sekarang sungguh-sungguh gitu ya. Iya, Itu dari segi penampilan dan amal luar. Amal yang di dalam hati apa yang terasa? merasa banyak ya, Perubahan apa yang ada di dalam hati? yakin ke Allah aja yang merasa dapat hidayah gitu ya Allah, dari Allah. Alhamdulillah ya, lebih enak dulu, lebih enak sekarang suasana hati.
sekarang lebih tenang, lebih merasa bahagia memiliki orang yang banyak menyayangi saya. Kalau dulu sedikit Hanya dimarah mama, bapak. Gimana justru di mana tuh demi kebaikan, bukannya dikecemplungkan ke sini kan. Alhamdulillah. Berterima kasih nggak sama mama nih? Terima kasih banyak karena udah Disuruh jalan-jalan ke sini gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang tentang pikiran apa yang berubah tentang hidup ini? banyak mulai menjadi lebih baik lagi dari kemarin Ya, tentang masa depan sekarang gimana nih sesudah ikut pesantren? mau kuliah Mau kuliah lagi ya. Tentang rezeki ragu-ragu nggak? nggak Nggak apa? pasrah aja ke Allah apa yang dikasih Sambil berdoa aja ke Allah yang terbaik ya, biar jangan lupa itu ya. ya Allah Bukan ya Allah ya gitu ya. Ya, benar, rada gugup ya gitu. Kemarin ikut jualan tidak? ikut Coba gimana pengalaman jualannya? Laku enggak? laku banyak Alhamdulillah. Kan ini APW ini dilepasnya nih nggak punya uang ya, Iya. nggak dikasih, diapain aja tuh oleh para panitianya, uang diambil. iya diambil semuanya nggak ada sen pun Susen pun emang sekarang udah nggak ada lagi sesen, tidak ada 10.000 pun ya, tidak ada serupiah pun diambil semua. Terus ketika uang diambil gimana? Tegang tidak? iya ngerasa ntar nanti nggak makan lagi Gitu ya pikiran awalnya. Karena semuanya disita tuh, apa aja yang diambilin tuh selain uang? ATM, ya KTP juga ya. ya Pokoknya apapun yang bisa dijadiin duit diambil. Terus pikiran pertamanya ragu-ragu gimana? pokoknya kacau Oh kacau pikiran awalnya ya. Ini panitia kacau banget gitu. Lalu sesudah dijalani gimana hasilnya? Sesudah nggak punya apa-apa lalu disuruh keluar begitu saja jualan. Terus ikhtiar ya. ya Jualan apa waktu itu? jualan risot gorengan Laku. alhamdulillah Malu nggak asalnya jualan itu? pertama sih malu cuma mau gimana kalau nggak jualan ntar nggak makan Oh gitu. Jadi malu tuh ternyata penghalang makanan ya. Terus sudah jualan dihina orang nggak? enggak Jadi malu tuh. dikasih semangat lagi Oh gitu ya, kata yang beli, ayo kamu semangat kasih saya gitu. Jadi ternyata malu itu cuma kalangan sendiri aja ya. Yang ngarang malu bakal dipermalukan, ternyata tidak ada yang menghina, benar? Benar. Jadi sekarang sesudah itu hasilnya apa? Yakin ya yakin bahwa apa? bahwa Allah selalu ada nggak mungkin biarin umatnya terus kayak gitu sengsara pasti ada yang ditolong lah kalau kita banyak berdoa ya Allah Dan yang bayar aja iya, yakin ya. Udah ada rezekinya ini. Insya Allah Kalau nanti nikah ada rezekinya nggak kira-kira? Insya Allah Hah? Kalau punya anak kira-kira itu anak ada rezekinya tidak? rezeki Ada. Alhamdulillah hadirin, tidak setiap orang selancar saya bicaranya ya. Ini tiap hari bunyi kayak gini. Terima kasih Mbak Ternate, Mbak Rusmiati. Mudah-mudahan kalau Mbak itu kan Jawa, kalau Ternate apa? kakak Oh kakak. kita Hah? Oh, yang mana yang betul ya? Kakak kita aku. Kalau aku saya ya. Kalau AA juga saya. Baik, kakak Rusmiati ya, aku baik ya. Terima kasih. Maaf ya, ini digurauin supaya kenang-kenangan kalau nanti udah lulus. Baiklah kita ya. ya Terima kasih Mbak Rus ya, balik lagi ke sana. Cocoknya sama Mbak gitu. Mudah-mudahan sepulang dari ini
terus istiqomah ya. Amin. Amin, amin, alhamdulillah. Baik, Haryanto mana? Silakan. Dari mana nih Pak Haryanto? Dari Sukoharjo, Pak. Loh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Gimana ceritanya nih usia 25 tahun ke sini? Ya, awalnya sih ya mungkin kemarin kurang lebih hampir 3 tahun sih di Kalimantan Di Kalimantan. kerja. Jadi karena apa ya, kok selalu mengeluh dan kayaknya banyak masalah jadinya dan susah juga sih untuk ibadahnya. Udah banyak masalah, ibadahnya kurang aktif jadinya Jadi makin pusing. penderitaan lah judulnya ya, derita tiada akhir begitu ya. Nah, Benar begitu. Iya, benar. Ya. Kemarin mutusin untuk resign. Nah, pas resign juga terus browsing di internet, ternyata ada kegiatan di DT, jadinya ya udah sekalian ikut aja gitu. Masuk ke sini ya, baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali ya. Alhamdulillah. Terus apa yang didapat? Yang didapat sih yang pertama mungkin ini ya, di sini kita diajarkan untuk berkebiasaan yang mungkin seperti yang disunahkan Rasulullah ya, dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi ya alhamdulillah dalam 1 bulan ini ya hampir bisa lah untuk apa yang diajarkan, apa yang disuruh dari kegiatan ini. Ya harapannya sih nanti setelah kegiatan ini pun masih bisa melaksanakannya. Itu dari amal ibadah, dari segi pemikiran apa yang berubah? Dari segi pemikiran makin yakin aja, makin percaya bahwa kita diciptakan itu pasti juga diurus gitu. Jadi kalau kemarin adanya rasa takut ini takut itu, sekarang sudah mulai berkurang rasa takutnya itu. Ada Allah ini yang ngurus ya. Bagus. Hati gimana? Hati makin tenang sekarang. Jadi sudah pokoknya apapun diserahkan aja lah ke Allah. Iya, serahkan aja dan nggak diserahin juga selama ini diurus ya. Iya. Apalagi kalau kita mau betul-betul yakin. Jadi yang namanya menyerahkan ke Allah itu juga bukan berbaring, saya pasrah padamu ya Allah, bukan begitu ya. Tapi ini sebuah ikhtiar batin. Karena kalau kita ikhtiar lahir saja itu tidak cukup. Nah, gitu kurang apa ke Kalimantan itu kan jauh benarnya. Iya. Di hutan lagi di sana ya. Iya, udah. Ketemu dengan itu. Kemarin sih sempat ditugasin di wilayah yang memang masih sukunya masih kuat di suku Dayak. Jadi ke hutan belantara ya. Jadi ya begitulah keadaan primitifnya masih ada. Masya Allah. Apalagi sudah di sana terus ketemu nikmat iman kan makin jelas nikmat ini luar biasa, benar? Iya benar. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sesudah ini rencananya gimana? Sudah ini rencananya ya nyari kerja lagi ya. Nyari kerja, cari kerjaan yang bisa makin dekat dengan Allah ya. Iya. Jangan tergiur oleh gaji, nggak apa-apa gaji besar, yang penting dekat dengan Allah ya. Bagaimana kalau gaji kecil jadi jauh dari Allah, itu malang saja ya. Nah, teruskan, terima kasih ya, Mas. Iya. Akhwatnya Wening Prawesti Jaksi. Mana? Ya, Mbak Wening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultan pembangunan. Wah, gimana nih, Mbak Wening? Apanya? Ya maksudnya apa kabar gitu. Baik, alhamdulillah. Ini kakak beradik dengar-dengar ke sini ya? Iya, dulu adik saya bulan November kemarin di Deki 40 kalau nggak salah. Iya, terus masuk kakaknya. Iya. Ada apa ini kakak beradik? Apa mereka diskusi? Ya. Apa kata adik coba pengen tahu? Jadi dulu kan mungkin ayah juga kenal sama adik saya. Dialah yang ketua geng motor itu ya. Panglima perang, Kak. Oh, panglima perang ya, perangkong betul ya. Terus Ya saya terinspirasi dari perubahan adik saya. Lalu juga
dari ibu saya gitu. Jadi ibu saya melihat perubahan adik saya. Terus akhirnya ibu saya mengatakan kalau beliau meninggal ingin disolatkan oleh anak-anaknya. Pasti sedih mendengar ini ya. Kalau anaknya belum bisa sholat kan sedih sekali. Udah sholat. Iya. Iya belum bisa ngasih sesuatu lah buat orang tua. Iya. Jadi saya ikut Niki juga gitu. Kepaksa enggak? Insya Allah enggak. Enggak, alhamdulillah. Ya. Jadi lihat perubahan adik, ingat nasihat orang tua, wasiatnya, ya, masya Allah, alhamdulillah. Emang gimana sih adik tuh ada perubahan signifikan? Adik saya ada di sini. Ya biar aja, ini kita aja, ya. Ada yang nggak usah dengar, ya. Ini di wisuda juga kan adiknya ini kan. Jadi sesudah deki, kemudian masuk ke APW 4 bulan, ya. Perubahannya adik saya itu susah banget sholat. Ibu saya selalu teriak-teriak kalau misalnya membangunkan dia atau nyuruh sholat tuh ya gitulah. Butuh energi lebih lah ya. Subhanallah pokoknya. Tapi setelah pulang dari deki, suatu waktu itu dia pernah pulang sekali karena ibu saya minta beliau pulang, adik saya pulang. Nah, sebelum zuhur itu tiba-tiba adik saya hilang dari rumah. Waduh, curiga kan? Curiga, iya. Kemana nih naik motor lagi? Motornya udah dijual Pak. Oh, udah dijual. Ya kan ada motor tetangga. Terus ya saya sama ibu saya kan bingung ini kemana gitu. Baru juga pulang, udah hilang lagi gitu pas. Wah, semudon namanya. Iya. Terus udah setelah zuhur, adik saya pulang pakai sarung. Terus ibu saya nanya, kamu dari mana? Sholat di masjid. Terus ibu saya kaget gitu terus ngeliat saya, nggak percaya. Oh, disangkanya naik motor pakai sarung gitu. Ya itu apa? Maksudnya ya ibu saya habis udah gitu kan adik saya pulang. Ya ibu saya habis itu nangis. Oh ya, korban adik saya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, masya Allah. Semua hidayah dari Allah. Ya. Bahagianya seorang ibu, betapapun begitu lama susahnya, hanya dengan anak berubah pergi ke masjid bisa luluh hati, benar? Masya Allah. Tidak harus bawa emas, tidak harus bawa makanan melimpah, harta, hanya dengan berubah saja mau dekat bisa membuat orang tua syukur, benar? Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Pasti semua senang dengarnya kan? Banyak hikmah. Ada juga ikut senang. Waktu itu ikut gak percaya atau ikut senang? Tidak percaya. Tidak percaya juga. Memang agak sulit dipercaya ya. Kalau yang berubahnya mendadak ada gitu tuh. Cuman alhamdulillah yang maksudnya dulu saya pernah suzon dengan apa yang diberikan oleh Allah gitu, takdir. Tapi setelah di sini tanggal 28 Februari saya ingat banget bilang jangan curiga sama semua takdir Allah karena selalu benar dan selalu baik dan maha sempurna. Nah di sini saya diingatkan lagi gitu bahwa mungkin hikmah yang didapatkan oleh adik saya, hidayah yang didapatkan adik saya itu adalah hasil dari doa ibu saya selama bertahun-tahun gitu. Lalu juga sakitnya bapak juga salah satu apa ya, bukan faktor tapi mungkin salah satu hidayah juga gitu. Jadi segalanya sifat kita atau cara berpikir kita berubah gitu. Itu sih Lebih nyaman, lebih Alhamdulillah. hati lebih enak kan? Iya. Mahal kan? Mahal. Mahal. Makanya kemurahan kan biaya pesantren ini. Mau dinaikkan susah ya. Dah tenang lah. Terima kasih ya Dea ya. Ada saran Kenapa? bagi para pendengar? Masalah.
jangan kaget kalau misalnya orang-orang terdekat kita ada perubahan yang lebih baik. Siapa tahu itu adalah hidayah dari jalan Allah, dan jangan suudzon dengan semua takdir Allah yang berikan pada kita, karena selalu benar dan selalu baik. Masya Allah, enak kan begitu? Itu kata-kata jangan curiga ke Allah ini efektif nih. Kemarin juga ada di sana di pojok. Terima kasih. Kenapa? Saya sebetulnya mau menikah, tapi aduh tegang. Tapi mendengar ceramah jangan curiga kepada Allah. Alhamdulillah. Ya kita udah lama nih hidup nih, dicukupin, dijaga, dipelihara. Curiga aja nggak kira-kira ya. Benar? Alhamdulillah. Terima kasih. Perawat gimana manggilnya ini? Warning. Oh wening, oh ya. Banyak sini ya. Bisa Dewening, maaf ya. Alhamdulillah. Selamat mengarungi kembali pembangunan ya. Demikian para pendengar. Jadi pesantren Darut Tauhid ini milik Allah, dan saya episodenya saat ini sedang diamanahi. Ya sebisa-bisanya dengan segala keterbatasan yang ada silakan dimanfaatkan. Mudah-mudahan para teman-teman yang minat silakan. Ada yang kalau minat ini nomor teleponnya. Jadi yang dibuka lagi pendaftaran Daurah Qalbiyah angkatan 44 usia 17 sampai 35 dan program APW Akhlak Plus Wirausaha angkatan ke-21 sama. Ini dimulainya sekarang pendaftaran sampai April tanggal 8. Lalu program masa keemasan untuk ibu-ibu usia 50 tahun ke atas, dan malam muhasabah muslimah untuk muslimah. Pasti hadirin ya. Silahkan telepon 0819, ayo hafalin 0819 ya, Ikhwan apa nanti ikut muhasabah muslimah 0819 10 20 60 60, ayo 0819 10 20 60 60 atau 08 191 020 606 0 berapa? Semuanya mikir sama ya, 08 19 10 20 60 60. Ternyata tergantung dari cara pengucapan ya. Terima kasih. Pengumuman dulu. Pengumuman penting diumumkan kepada seluruh saudara-saudara yang ingin mengikuti manasik haji. Akan diadakan pada hari Sabtu 30 Maret di Eko Pesantren. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mengikuti manasik haji, silakan pelaksanaan dimulai jam 7 sampai jam 12 dan sudah terdaftar 926 pelajar SD. Allah, ini buat ibu bapak, bukan, ini orang tua tuh nyuruh anaknya ya. Kalau bapak ibu ikutan nanti dikhawatirkan paling tinggi ya. Bagi ibu bapak yang mau mengantarkan anaknya silakan. Ini manasik ini menarik sekali buat anak-anak SD itu ya. Mulai dari ihram, tawaf, sa'i, kemudian lempar jumroh. Katanya lempar jumroh ini paling menarik buat anak-anak ya. Ada yang pulpen segala dilemparkan. Nanti akan diatur supaya bagus. Alhamdulillah kapasitas 1.200. Tahun lalu 700, tapi sekarang meningkat jadi 926 yang sudah terdaftar. Daftar ke Eko Pesantren ya. Kemudian ada untuk TK-nya lomba mewarna. Ini di Eko Pesantren hari Sabtu. Lalu ada outbound-nya, Flying Fox, High Road dan sebagainya. Ada bazar juga, dan Sabtu sorenya ada Qiyamul Lail. Ya, ada mabit. Jadi silakan itikaf. Bagi yang mau nyobain
indahnya dan sejuknya alam di pegunungan, di eko pesantren, menikmati ya. Saya mau itikaf perlu bawa bantal tidak? Nah ini perlu dicurigai itikaf, pemahaman itikafnya ya. Ada yang itikaf tuh bawa bantal, selimut, termos. Nah, ini camping, hadirin. Ini itikaf ya. Dan hari Ahadnya ceramah di eko pesantren juga ada air sebagai sumber kehidupan, talkshow mulai jam 8, selebihnya ada ceramah, insya Allah juga ngisi di sana hari Ahad tanggal 31 Maret. Siapa yang ngaceng-ngaceng? Karunia Allah ya. Sudah alhamdulillah belum? Ya, kalau laki-laki yarhamukallah, itu laki perempuan ya. Terima kasih hadirin. Silakan penelpon. Sudah bergabung di 022201753. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kemudian Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Fitri di Bali. Iya, baik, silakan. Ya, Ibu Fitri, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali nyambung jadi deg-degan. Ya Bu, memang harus deg-degan Bu. Kalau tidak deg-degan itu malah masalah Bu ya. Betul kan? Kalau Ya. di Twitter atau di BBM sama ama nggak ngomong langsung, kalau ngomong langsung jadi nggak deg-deg. Ya itu berarti normal Bu ya. Deg-degan itu. Kalau jantung berhenti itu meninggal Bu. Baik Ibu Fitri, apa yang bisa saya bantu? Ya, ini kan udah ngikutin tentang yang santri xenofobia, APW ya. jadi saya bukan gitu pengen ikutan, cuman kondisinya sekarang saya lagi hamil, lagi mengandung gitu ya. Bikin di grup buat ibu-ibu hamil Oh iya, bagus. Karena diperkirakan akan terjadi kehamilan terus-menerus di dunia ini, benar tidak? Iya, cuma kan ibu hamil juga pengen ikut, cuma kan keadaan ya namanya juga hamil gitu, nggak bisa terlalu ini, tapi pengen ikut biar pas masih hamil si janinnya juga udah dibiasakan gitu kan. Baik. Wah ini menarik sekali ide ini. Baik Bu, ide yang sangat bagus karena wanita hamil terjadi perubahan hormon, terjadi perubahan fisik, benar? Apa saja sih Bu? Ibu hamil yang keberapa ini? Ini alhamdulillah kedua, jadi waktu anak pertama, terus abis dari situ saya lama nggak punya, yang saya mau punya anak lagi susah gitu ya, sempat, tapi waktu itu keguguran gitu. Jadi berapa tahun ini dengan anak pertama? Anak saya yang pertama udah mau 8 tahun. Ya, ini yang kedua. Ya sesuai dengan jadwal Allah aja Bu. Yang ketiga ya sama yang keguguran waktu itu. Iya. Jadi apa aja nih? Ya biasa ibu hamil ya mual, pusing, capek, terus ini ini itu gitu ya. Emosi belum lagi ya. Gitu terus katanya ikutan dulu sampai kamu kan yang hamil gitu, katanya mau ke stadion yang itikaf juga sekarang nggak terlalu kayak dulu, nggak bisa. Berapa bulan sekarang hamilnya? Sekarang 2 bulan setengah. Oh masih agak kecil ya. Masih mau modelnya gitu. Mual-mual tapi. Baik Bu. Suaminya ada di sana? Iya ada. Mana? Punten. Ditaruh di kamar mandi. Oh iya, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Buat ibu hamil. Baik, akan diusahakan nanti kita adakan sanlat pesantren untuk ibu hamil ya. Nah ini menarik nih ya, nanti kebayangkan ada 40 ibu hamil ikut pelatihan, terus jualan semuanya, ini menarik sekali ini. Oh enggak juga, tergantung programnya ya. Saya kira nggak ada kaitan ibu hamil dengan dagang ya. Tapi mungkin penghafalan Quran dan sebagainya ya Bu ya, sehingga iya benar.
Saya bersyukur ini bisa dapat telepon Ibu. Terima kasih ya Bu. Masya Allah, benar ini. Masa kehamilan itu kan masa yang strategis. Karena kalau tidak tahu ilmunya, katanya masa kehamilan itu kan, apalagi hamil pertama, si suaminya bisa larut kepada keinginan istrinya, ingin ngalamot tarang batur ya. Lihat yang bundul, Pak tolong ciptakan itu, kalau enggak anak kita ngelai. Nggak ada siang gini. Tapi ngidam itu bisa dramatis itu. Katanya kalau ngidamnya tidak dipenuhi nanti anaknya ngacai terus. Tapi kalau dengan iman, ilmu, insya Allah akan tahu bagaimana menyikapi kehamilan. Terima kasih. Ya, penelpon selanjutnya. Sahabat mungkin juga pendengar di 0222017076 bisa Anda pergunakan untuk bergabung. Apabila yang berada di luar negeri dengan menggunakan kode ada Indonesia 6222017076. Baik, kalau sudah ada yang terhubung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa dengan Ibu siapa di mana Ibu? Selamat pagi, Muhammad Al-Haq. Iya, baik, silakan Muhammad Doni di Muhammad Al-Haq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya kan sekarang masih SD. Anak SD, betul? SMP-nya mau pesantren. Ya, saya ingin sekarang ada komunikasinya, saya kan itu belum ada. Dia sama bagaimana ada. Apa? Maaf kurang jelas, putus-putus. Apa Bu? Maaf Bu. Iya, anak saya yang sekarang sudah hari Senin, SD-nya mau pesantren. SMP-nya. Ya, Lalu? ya, dari untuk pakai WA aja. Saya bilang ini informasinya. Informasinya. Oh iya. Tahun ini, terima kasih Ibu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini kita menerima SMP sekitar 120 orang ya. Ada ikhwan, ada akhwat yang sudah terdaftar kemarin, nama 160 sudah 200 ya. Ini ujiannya belum, tapi yang daftar sudah banyak. Silahkan saja hubungi. Ya mohon maaf kepaksa nanti ada seleksi, tapi minta tolonglah ke Allah terus ya. Dimana yang terbaik menurut Allah itulah yang kita harapkan. Kalau diterima di Darut Tauhid, alhamdulillah syukur. Kalaupun tidak diterima di Darut Tauhid, boleh jadi Allah punya rencana yang lebih baik. Jadi tidak usah kecil hati ya, karena banyak tempat-tempat yang juga jauh lebih baik. Silakan daftar ke pesantren. Untuk SMK tahun ini baru dibuka kembali SMK untuk wanita, untuk akhwat, diterima sampai 50 santri, dan ini kejuruannya adalah akuntansi ya, perbankan syariah begitu. Nanti dipisahkan tuh sekolah akhwat dengan ikhwan supaya lebih terjaga. Begitulah. Silakan dan datang ke pesantren saja ya. Terakhir, Nurman. Sudah ada yang terhubung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Boy di Banyuwangi. Bapak Boy di Banyuwangi, silakan. Pak Boy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Banyuwangi Pak. Iya, saya di Banyuwangi. Alhamdulillah. Menyimak lewat apa Pak? Saya menyimak acara inisiatif SM di Banyuwangi. Oh iya, terima kasih ya kepada penyelenggara. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini dengan nama ya. Iya, saya Agim Aswi Pak. Saya sering mengetahui di salah satu TV, kadang di itu setiap hari minggu atau Sabtu itu di TV kadang juga ada di situ.
Oh ya? Saya sering juga mendapatkan SMS mawis dari AA itu setiap seminggu kadang 2 kali, 3 kali, bahkan sampai ini kadang mengumpul berapa SMS mawis. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Saya ini loh Pak, apa aja namanya, saya ini mengalami kelumpuhan itu udah 10 tahun lebih itu Lumpuh ya? Ya, saya ini sudah dengan kondisi saya seperti ini, ibadahnya susah, sulit, itu nggak ada bimbingan, nggak ada tuntunan, seperti itu Maaf, lumpuh dari bagian apa Pak? mulai dari perut ke bawah itu sudah non fungsi, apa itu, dan non fungsi, non gerak, nggak bisa gerak itu. Udah nggak ada rasa juga ya? Yang nggak ada rasa, udah mati rasa, udah nggak bisa berfungsi gitu. Iya. Bapak tinggal dengan siapa? Cuma sama orang tua saja. Usia berapa kalau tidak keberatan? Saya usia 37. Sudah lumpuh 10 tahun. Iya, akibat jatuh dari pohon kelapa dulunya. Jatuh dari pohon kelapa syariatnya ya? Iya. Iya, iya. Jadi di rumah aja sekarang, di tempat tidur. Saya bisa berbaring di atas samping di tempat tidur saja ini. Iya. Saya sudah tua yang merawat saya gitu. Ibu bapak? Dan nggak ada bapak, cuma ibu saya yang Cuma ibu. yang merawat saya. Usia berapa ibu? Kita ya 70-an. 70 tahun. Di rumah hanya berdua saja jadi sekarang. Hanya berdua saja gitu. Ya, sudah pernah berkeluarga belum? Ya, saya berkeluarga, saya juga punya anak saya ada di mertua saya, terus istri saya kerja di luar negeri gitu. Iya. Jadi sekarang untuk nafkah keluarga lewat istri rezekinya gitu? Iya, karena istri saya mengirimnya itu langsung ke orang mertua saya, sedangkan mertua saya nggak begitu gimana sama saya gitu, istilahnya itu gitu. Iya, jadi untuk kebutuhan keluarga dari mana sekarang? Ya agak kesulitan, agak kesusahan gitu, karena orang tua saya nggak kasih pekerja, karena ada kerjaan ya, karena nggak ada yang nggak ada kerjaannya, kan terpaksa tinggal itu harus mohon kenapa itu di wilayah tetangga, kalau ada, kalau nggak ada ya nggak kerja gitu. Jadi makan sehari-hari gimana Mas? Karena ada mungkin di Jawa ya paling nyari di Jawa gitu. Ya hari-harinya ya alhamdulillah ya ada lah buat makan saja, ada alhamdulillah gitu. Kalau ada sembako keluar ya bisa sembako itu yang dari pemerintah saja dapat 7 kilo gitu. Baik, Masya Allah ya. Mas dengar ceramah ini sudah berapa lama acara kita? Kalau radio di Banyuwangi itu radio saya nyaut ya, saya tiap pagi itu dengerin gitu. Sudah pernah dengar tentang sahabat kita Isoh dengan Ndun? Nggak pernah. Pernah dengar Kak Isoh yang sekujur tubuhnya lumpuh tuh sudah 36 tahun. Pernah belum dengar, belum sempat dengar. Iya. Nah, itu juga pendengar radio. Ada Isoh, ada Endut, kakak beradik, dua-duanya lumpuh. Kalau Isoh sekujur tubuhnya lumpuh. Kalau Endut separuh juga. Dan satu lagi Yayan sekarang sudah. Saya pernah dengerin Iya. Baik, jadi sekarang di mana sih tinggalnya Mas? Saya di Banyuwangi. Bisa disebut alamatnya? Kecamatannya Sempua. Detail Mas. Namanya Boy apa? Iya, Boy. Boy atau Boy? Iya, Boy. Boy, begitu ya. Yayan, Boy, gitu ya. Ya. Hanya Boy aja namanya? Ya, tulisannya Boy Rindra gitu. Oh, Boy Riandra gitu. Baik. Terus alamatnya Kecamatan Sempuh. Kecamatan Sempuh.
Desanya Karangsari, Desa Karangsari, Dusun Ngajuan Barat, aduh kata berat nih, Dusun Dusun Ngajuan Barat, Ngajuan Barat, Ngajuan, Nganjuan Barat. iya benar. Baik. Terus RT 08 RW 2. RT 08 RW 02. Nah ini nomor teleponnya aja yang gampang. Berapa Mas? 082 082 33 33 414 414 5282. 5282 081. 082 Tuh kan 082 kan 082 33 33 414 414 5282. 5282. Ayo siapa yang hafal? 082 33 414 5282. Mas, Iya. manfaatkah perjumpaan-perjumpaan kita? Silakan. Ya, terus cari ilmunya ya. Ya. Ilmu tauhid ya. Insya Allah Allah pasti melihat segala-galanya, pasti menyaksikan segala-galanya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya ya. Harus ridho dengan takdir ini, selalu berbaik sangka kepada Allah, dan tingkatkan terus apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah maupun amal-amalnya ya. Ya Allah. Insya Allah jangan ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk, cukup ngarep-ngarep dari Allah ya. Amin. Jangan mengharap belas kasihan, nanti Allah menggerakkan siapa yang Allah kehendaki ya Mas. Makin berharap ke makhluk ya bagus Mas. Ada tauhid yang selalu saya dapat dari AA, saya juga ucapkan saya banyak terima kasih AA. Ya, salam hormat saya untuk Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak insya Allah. Alhamdulillah. Nanti pulsanya tak ganti ya. Alhamdulillah. Matur suwun. Ya Allah. Ya Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Kerahmatan dari Allah, banyak rezeki dan Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih Mas doanya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, termasuk masuknya telepon Mas Boy ini. Mudah-mudahan jadi ilmu, tafakur, ladang amal bagi para pendengar. Ya, baca hati kecil masing-masing dan lakukan apa yang terbaik menurut hati nurani masing-masing. Assalamualaikum. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah. Selamat menikmati ibadah di hari Jumat yang utama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasa ya jam demi jam. Mana yang dari Makassar? Halo, Bu, udah pulang? Jauh dari Makassar ke sini, begitulah takdir. Ini ada yang dari Kanada, BBM. Lucu banget sih. Masa saya disebut lucu sih ini? Tenangnya, jadi ketawa sendiri katanya di sana. Ya. Alhamdulillah ketawa sendiri asal tidak keseringan. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini libur ya. Saya kehilangan santri ini. Mana santri tidur? Temannya anak SMP itu tidak bisa dihafalin. Masya Allah. Wisudanya dimajukan ya. Misalkan jam 8 bilang ke teman-teman, karena saya ada Syekh Gamidi ini di Jakarta, sehingga Jumatan ada komunikasi diminta di sana. Misalkan jam 8 aja ya, ada lagi yang mau ditanyakan? It's time to say goodbye. But you have to know I love you all, you know.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.